Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Lis Endiarti dalam pembelajaran kelas 11 semester 1 dengan tema Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita lihat dulu tampilan berikut ini, yaitu tentang kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasar yang pertama 3.6 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra, Surat 17 ayat 23 dan hadis terkait. Lanjut, yaitu IPK. Yang pertama IPK-nya 3.6.1 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian 4.6.1 menyajikan analisa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan kualitas ketauhidan dalam beribadah sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan hadis terkait. Oke. Sekarang sebelum itu kita harus membahas tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa makna perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisa perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketauhidan dalam beribadah dengan Quran Surat Al-Isra, Surat 23, 24 dan hadis terkait. Ya, sekarang kita mulai yang pertama yaitu makna perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Makna perilaku hormat pada orang tua dan guru, hormat dan patuh kepada orang tua serta guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah, tidak menyakiti hati orang tua dan guru sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Ya, selanjutnya yaitu kita melihat Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan ma yablaghanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Yang artinya adalah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak jika salah seorang di antara kalian atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemulihanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan dan janganlah kamu membentak keduanya dari ucapan kepada mereka perkataan yang baik. Lanjut. Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wahfid lahuma janahadzulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Hadis tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidain qala summa ayyu
qala jihadu fi sabilillah, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah ketemu kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, adalah sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Lalu dia menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apalagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua ini dibagi dua. Yang pertama saat mereka masih hidup, dan yang kedua saat mereka sudah meninggal dunia. Nah, saat mereka masih hidup, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama yaitu mentaati dan mematuhi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, bertutur kata dengan sopan dan lemah lembut. Yang ketiga, membantu orang tua baik fisik maupun materi. Yang keempat, mendoakan orang tua supaya diampuni dosa-dosanya, diberikan rezeki yang lancar dan halal. Yang kelima, merawat orang tua dengan penuh kasih sayang seperti mereka merawat saat masih kecil. Yang keenam, memperhatikan nasihat orang tua dan meminta izin saat mau bepergian. Kemudian orang tua saat sudah meninggal, yang pertama menguburkan jenazahnya dengan baik, yang kedua melunasi hutang-hutangnya selagi mereka masih hidup, yang ketiga melaksanakan apa yang sudah diwasiatkan, yang keempat menjalani hubungan silaturahmi yang telah dibangun semasa mereka hidup, yang kelima yaitu mendoakan semoga amal perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya adalah perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmu dan membagikan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia dari guru. Yang keempat, murid harus mengikuti sifat guru yang baik, akhlak yang baik, tinggi ilmu dan keahlian berwibawa, santun dan penyayang. Oke. Selanjutnya adalah hikmah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dan beramal soleh. Kemudian, apabila orang tua ridho dengan apa yang kita perbuat, maka Allah pun akan ridho. Kemudian, pada orang tua akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah, hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang keenam masih ada. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Perhatikan, coba kalian perhatikan gambar. Ada gambar orang tua yang tugasnya sebagai petani. Kemudian ada anak di situ dengan ikhlas menuangkan air untuk minum kepada ayahnya. Karena ayahnya ini mungkin capek, lelah karena habis bekerja mencari nafkah. Kemudian di sampingnya
Nah, di situ adalah guru. Guru itu memberikan, mentransformasikan ilmu, memfasilitasi dan membimbing supaya murid menjadi pintar. Oke. Sekarang pertanyaan yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian, apakah yang sudah kita berikan untuk ayah dan ibu kita? Sekarang coba kalian tanya pada hati kalian masing-masing. Ya, itu. Selanjutnya yang terakhir adalah terima kasih telah melihat video pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.